Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Ini adalah episode pertama dari kolaborasi kita bareng PT Jadi Internasional dan Indonesia Sommelier Association. Kita akan bikin beberapa episode yang akan diupload 1 bulan sekali sampai akhir tahun nanti. So you guys have to stay tuned if you want to know about the world of wine. Khususnya kita akan ngobrol dengan sommelier-sommelier ternama di Indonesia. Salah satunya our first guest, Mas Togu Sahat Nainggolan. Dia adalah very respected sommelier yang berposisi sebagai VP Indonesia Sommelier Association dan juga brand manager dari PT Jadi Internasional. Dia akan cerita pengalamannya dan buat yang belum tahu apa sih itu yang namanya sommelier atau ahli wine. Oke, without further ado, please welcome Mas Togu Sahat Nainggolan. Enjoy the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Hari ini kita sudah ada di Vinplus Kemang untuk episode pertama dari kolaborasi antara Ray Jensen Radio, PT Jadi Internasional, dan juga Indonesia Sommelier Association. Untuk tamu pertamanya kita punya Mas Togu Sahat Nainggolan. Apa kabar, Mas? Halo Mas Ray, kabar baik. Selamat pagi. Terima kasih udah sediain waktunya nih pagi-pagi. Sekarang gue jelasin dulu intro, mungkin lu bisa siapin wine-nya dulu sekarang langsung. Mantap. Jadi guys, Mas Togu Sahat Nainggolan ini dia adalah brand manager dari PT Jadi Internasional, juga respected sommelier di Indonesia. Nah, PT Jadi Internasional ini adalah importil all alcohol beverages, mulai dari soju, bir, wine, spirit, you name it, mereka semua punya. Mereka juga punya beberapa restoran dan bar di Jakarta dan sekitarnya. Dan juga Mas Togu Sahat Nainggolan ini adalah VP dari Indonesia Sommelier Association. We are very lucky to get him and I'm very excited. Apa nih Mas wine yang pertama nih? Nah, karena kebetulan kita lagi beruntung hari ini bisa minum beberapa jenis wine. Ini adalah salah satu sparkling wine yang berasal dari Chile. Ya. And sparkling wine ini sendiri yang buat saya sangat menarik tuh sebenarnya could be enjoyed for any kind of food. Any kind of food. Oke, di depan kita juga udah ada makanan ya, ada calamari, ada steak bites, pakai mushroom, cheeses, dan juga cheese platter, of course pairing sama wine. Mantap. Nama wine-nya apa nih Mas? So ini adalah XBX. Nah, kalau bunyi sampai meletup biasanya untuk celebration. Kalau kita kan udah regularly drink wine dan buat saya nggak perlu sampai bunyi-bunyi banget. Oke, terima kasih banyak. Nah, sparkling wine ini ya. Oke, mantap. So sparkling wine ini dibikinnya 2 kali. Apanya 2? Fermentasi pertama. There's something. Wait. Kenapa nih? Kenapa tuh Mas? Ada semacam ini, tetangga yang mampir. Siap. So di sparkling wine biasanya dibuat dengan cara membuat still wine dulu. Lalu setelah jadi still wine artinya wine di harvest, terus di crush, dibikin wine, difermentasi. Setelah jadi fermentasi, dia difermentasi lagi 2 kali. Oh, I see. Nah, dalam series podcast kita kali ini, guys, kita juga berharap bisa belajar banyak, khususnya gue juga sih, karena gue pengen banget belajar tentang wine. Anyway, karena kita mau minum wine, mau pairing sama makanan, kayaknya nggak ada salahnya kita buka. Yoi, udah pasti. Kalau nggak tumpah-tumpah nanti. Yoi. Nah, Mas Togu boleh gak ceritain sedikit untuk backgroundnya Mas Togu dulu nih. Dulu gimana sih bisa jadi sommelier orang Indonesia? Ya, suatu perjuangan buat diri saya juga. Karena untuk menjadi seorang sommelier sebenarnya bisa didapatkan dengan cara
beberapa macam, baik dari edukasi, sekolah di tempat atau negara-negara yang punya sekolah wine ataupun mengikuti sertifikasi, dan juga kalau saya melalui pola jalur kompetisi. Jalur kompetisi. Which is kalau sekolah biasanya saya consider cukup mahal. Saya nggak sanggup. Sertifikasi pun sebenarnya tidak murah-murah amat juga. Beberapa orang menyatakan bisa mengikuti jalur sertifikasi karena ada yang sponsorin. Oke. Dan ya terakhir yang paling murah adalah kompetisi. Jadi mungkin banyak dari listener kita yang belum pernah denger nih sommelier itu kerjanya apa aja sih? Ngapain? Kalau sommelier saya taunya itu kan sommelier ahli wine expert yang bisa dia udah punya kayak ensiklopedia lah di kepalanya, di otaknya, wine ini rasanya begini, cocok sama makanan ini, untuk supaya tamu di restoran atau di bar bisa enjoy lebih experience-nya, ya kan? Boleh gak jelasin job desk dan sommelier itu apa sih? Jadi kalau kita tarik garis lurus dari sejarah pada zaman dulu, memang kerjaan sommelier itu adalah sebagai pelayan untuk duke atau raja-raja di Eropa sana. Dan kenapa sommelier itu bekerja untuk mereka? Karena untuk menghindari orang-orang jahat yang mau mencelakai orang-orang tersebut. Wow. Awalnya dulu begitu ya? Awalnya dulu seperti itu. Jadi memang dia yang duluan disuruh untuk mencoba baik wine ataupun makanan yang dihidangkan kepada raja-raja. Wow, baru tahu gua. Jadi kalau mati ya sommelier duluan yang mati. Kasarnya seperti itu. Nasib dah. Nah, terus berkembanglah zaman, which is sommelier menjadi suatu profesi yang mana dia bekerja di restoran. Bisa di restoran, bisa di hotel, atau di beberapa negara yang cukup maju, mereka juga bisa kerja di retail shop or as a wine consultant. Nah, kerjaan sommelier ini sih buat saya ya basically only jualan alkohol, jualan wine kepada tamu. Cuman kalau mau biar agak-agak behave, sometimes akan lebih menarik kata-katanya kalau kerjaan sommelier itu memberikan rekomendasi atas wine yang paling cocok untuk makanan yang dipesan oleh tamu. Oke, dan lu sendiri kan tadi udah bilang untuk menjadi sommelier yang misalnya legit nih kan harus ada sertifikatnya. Yes. Lu sendiri dari sponsor terus mulai ketertarikan sama wine, dunia wine itu dari kapan momennya? Oke, ini agak panjang ya tapi biar boleh tuangin gue dulu. Oh iya, saya lupa. Ini gara-gara disuruh ngobrol jadi seru sendiri nih. Iya, tapi sama gue mau nanya mungkin sebanyak apa sih sekarang sommelier, Indonesian sommelier ya? Nanti lu tambahin coba itu. Gue penasaran. Soalnya begitu kita dapat akan kolaborasi ini, ternyata ada lumayan banyak ya respected sommelier di Indonesia sekarang. Cheers dulu kayaknya. Terima kasih. Untuk kesehatan dan kesuksesan. Amin. Cheers guys. Wow. Enak. Oke, lanjutin. Tadi bisa di track back apa pertanyaannya? Pertama jatuh cinta sama dunia wine itu dari mana? Nah, kebetulan karena gue mulai mengenal perhotelan atau dunia hospitality ini karena gue sekolah perhotelan di Bandung. Kemudian gue dapat kesempatan untuk melaksanakan job training di salah satu negara di Asia Tenggara di KL. Kemudian di satu momen ketika jam-jam makan malam, ada di dekat restoran gue itu ada lounge yang kebetulan ternyata gue baru ngerti itu ada event. Mereka ada event, mungkin launching produk sesuatu gitu, and then gue ngeliat pola-pola orang di sana itu mereka ngobrol sambil megang gelas, terus ya mereka muter-muter gelas, kemudian mereka cium-cium, terus ngobrol lagi, terus cium-cium lagi, terus ngobrol lagi, terus puter-puter lagi. Gue bingung, ini orang ngapain ya? Orang ada istilahnya ngobrol, minum, ya gue yakin itu adalah alkohol dan kenapa mereka nggak yang langsung tenggang aja gitu ya. Dan lately gue baru mengerti bahwa memang ternyata dengan melakukan sekarang kita nyebutnya sebagai swirling. Swirling itu tujuannya untuk biar si udara bisa interaksi dengan liquid supaya dia lebih develop.
Oke. Dan menciptakan aroma-aroma yang lebih banyak daripada Premier Aroma. Dan waktu lu mau belajar itu gimana? Ribet gak? Susah gak sih belajar tentang wine? So karena gue memang jujur aja dari zaman remaja doyan minum. Terus minumnya apa aja asal-asalan. Tapi akhirnya gue berpikir it's not enough untuk to get drunk. Jadi ya gue pikir oke, jadi pernah lah suatu hari gue kerja di satu restoran di satu hotel. Nah di situ karena kita cukup sering mengadakan acara wine dinner dan tamu-tamu yang datang biasanya mereka consume wine untuk makan. Dan ada beberapa wine yang sengaja gue sisain. Jadi gue speaknya, Pak sorry ini ada sedimennya saya sisain sedikit ya Pak karena tidak enak nanti gak cantik di gelas. Padahal sih biar lu nyobain. Biar bisa tahu rasanya kayak gimana. Karena ya untuk waktu itu gue gak bisa afford untuk beli. Betul. Tapi ya itulah salah satu cara gue untuk belajar mengenal wine dan mengetahui karakter wine. Luar biasa. Sering jalan waktu buat gue itu gak cukup. Karena gue belum bisa ngabarin misalnya ngomongin satu wine. Oh ini Pinot Noir. Pinot Noirnya ada yang dari USA, ada yang dari Prancis, ada yang dari New Zealand misalnya. What's the difference? Gue gak tahu. Nah Pinot Noir ini buat yang belum tahu adalah salah satu jenis red wine. Salah satu jenis anggur merah dibuat untuk menjadi red wine. Karakternya very light, aromatic dan juga very enjoyable. Karena dia bisa untuk berbagai occasion, santai-santai bisa, bahkan untuk wine-wine yang notabene-nya salah satu wine termahal dunia pun terbuat dari jenis anggur Pinot Noir. Oke. Dan setelah lu belajar, terus abis itu mulai bekerja sebagai sommelier itu harus benar-benar dapat sertifikasi. Kalau enggak, kalau orang banyak tahu doang nih, tapi nggak punya sertifikat, itu nggak bisa jadi kerja jadi sommelier. Oke. Sorry. Ya. Menariknya di Indonesia ini karena saking sulitnya memiliki pekerja atau karyawan yang punya profesi atau kecakapan di bidang wine, lebih tepatnya as a sommelier. Jadi kadang beberapa tempat itu memberikan pelatihan yang nggak tahu gimana standarnya, tapi habis itu biasanya orang itu akan dibikinin title-nya sebagai sommelier untuk restoran tersebut. Ataupun hotel pun bisa juga. It could be anything. Nah, which is hal itu mungkin kurang fair bagi orang-orang yang beneran gitu yang beneran. Karena ada yang mereka serius sekolah di luar negeri, belajar wine, terus balik Indonesia, ataupun mereka lulusan dari kapal misalnya, kerja sebagai cellar master dan buat mereka nggak fair kalau kok udah jadi sommelier, karena begitu ditanya-tanya tentang wine mungkin ternyata mereka tidak beda level lah gitu lah untuk pengetahuannya terhadap wine. Itu sama aja gak sih kalau di dunia gua masak ya? Kayak lu sekolah masak, ada lulusan perhotelannya, atau ada yang dari zaman dulu nggak even lulus SMA langsung terjun ke dapur sampai jadi chef gitu kan. Emang sama-sama chef, tapi mungkin kalau ditarik keahlian di belakangnya mungkin berbeda gitu kan. Iya, sama kayak misalnya kita ke salah satu negara penghasil wine ya. Iya. Kalau kita main ke winery, ke desa-desa, even hotel-hotel di sana pun it's so grandma style. Kalau kita di kota, di city, contoh Milan atau Paris, itu restoran-restoran situ more to the hotel style atau sebutannya Michelin star misalnya kan. Michelin. Dia lebih penataannya lebih bagus. Sedangkan kalau yang grandma style, yang penting rasanya enak. Oke. Balik lagi ke wine, gue juga harus bilang gue menganut paham yang grandma style. Karena gue nggak bisa afford untuk sekolah, ya gue browsing internet, gue pulang kerja ke internet 4 jam ngambil paket, pulang pagi jam 6 tidur, jam 10 udah berangkat kerja lagi. Buat belajar tuh ya waktu awalnya. Itu biasa. Setiap hari, bahkan sampai hari libur pun gue luangin waktu gue untuk itu. Jadi gue ke internet, gue harus nulis cepat. Nyampe rumah gue tulis ulang. Atau pada saat kerja jam break seharusnya gue bisa istirahat karena gue kerja split shift, itu gue gunain untuk nyatet ulang. Jadi ya kita udah baca, kita nulis, kita baca lagi, kita nulis lagi, ya lebih melekat lah di otak.
Yes, ya itu dia, dalam apapun kalau mau berkembang ya that's what it takes, usahanya. Nggak ada kata capek yang mestinya break dipakai buat belajar. Ya diharapkan listeners kita bisa praktekin nih. Ya. Bukan soal wine doang, soal apapun itu ya kan. Dan saat itu buat gue nggak cukup karena belum ada pembuktian kan. Nah kebetulan karena gue kerja di French Restaurant saat itu, gue tahu bahwa telah ada kompetisi yang dilaksanakan untuk skala nasional. Nah kebetulan memang dia mulai dari 2009 dan gue baru join 2010. Oke. Luckily my first competition di tahun yang sama itu ada 2 kompetisi. Pertama untuk skala nasional, jadi Indonesia Best Sommelier Competition, dan yang satunya lagi French Sommelier Best Competition in French Wine gitulah, yang diadakan oleh si Sopeksa namanya. Ada satu badan dari yang ditunjuk oleh pemerintah Prancis. Tahun pertama gue ikut kompetisi langsung luckily gue finalis. Wow. Buat gue karena baru pertama kali, gue anggap sih pencapaian gue ya lumayan ya untuk orang ngecek-ngecek kayak gue gitulah. Iya. And then gue ikut lagi tahun kedua, ternyata finalis lagi. Oh berarti kayaknya gue ada yang miss nih. Mungkin jam belajarnya kurang banyak, jam prakteknya kurang banyak, atau seperti itu. Terus gue ngeliat pesaing-pesaing gue ternyata udah pada menang-menang kan. Gue pikir wah ini gue ikut lagi tahun ketiga, gue harusnya bisa menang nih, juara nih. Minum dulu. Iya, silakan. Unfortunately, kebetulan gue kompetisi dan masuk final di orang yang sesungguhnya pernah gue didik untuk biar jadi sommelier. Oh. And he come out as a champion. Dan gue third place. Oh my god. Habis itu gue agak senang tapi sedih juga. Bangga tapi panas dikit. Bangga tapi panas ya. Ya gue bangga karena gue bisa nelorin from orang yang gitu-gitu terus jadi sesuatu. Tapi gue sedih karena ya kok gue gak bisa sih. Nah akhirnya gue marahin diri gue sendiri. Gue marah sama diri gue bilang oke deh, ini sekali lagi nih, kalau memang hasilnya masih sama, artinya sama itu nggak juara. Kalau gue nggak juara, ya udah, gue alih profesi sekalian dah. Nah, oke. Nah, ternyata penentuan itu mungkin didengar sama yang ngedenger. Yeah. And then ya kebetulan juga gue ngerasa mestakung. Jadi pada saat itu gue bisa sangat enjoyable ngelakuin task yang dikasih juri di stage, dan ya gue come out as a Indonesia Best Sommelier di tahun 2013. Luar biasa. Kompetisinya sebagai sommelier itu apa nih mas? Kayak gimana? Selain blind tasting pasti ada dong. Oh ya, orang tahu kan kalau kompetisi sommelier ngapain sih minum wine? Ya, it's yes and not only like that. Karena sebenarnya kita juga harus punya pengetahuan akan sejarah, geografi, terus termasuk geologi ya, karena tanah gitu segala macam. Dan belajar hukum. Tapi bukan hukum kayak mungkin hukum perdata, hukum pidana, bukan. Kita belajar hukum hukum tentang wine law yang diciptakan oleh lembaga setempat. Okay. Dan itu harus dipelajari, dihafalin pula. Oke. Dan you know it's interesting sometimes kalau kita ngomongin kita belajar wine dari Prancis lah misalnya. Kita tahu ada namanya contohnya Chambertin. Pada saat itu gue bacanya Chambertin. Begitu gue denger sini sana, belajar sini sana, baru tahu ternyata bacanya Chambertin. Oke, it's far away different actually. Iya, kalau jadi sommelier takutnya nyajiin orang Prancis malu-maluin. Nah kita wine itu kan biasa juga di food pairing nih mas. Ini cocoknya apa nih mas? Karakter wine-nya dari sini gimana nih? Jangan gue yang jelasin nih yang tadi kita minum. Cocoknya sama yang mana nih? Kita coba ini. Ya it's cool. Di depan kita ada 3 makanan yang mana 3 wine ini sebenarnya punya peran masing-masing. Walaupun back again, gue juga nggak terlalu suka sama pakem-pakem yang terlalu idealistik ataupun sebutannya ya klasik atau terlalu orang tua. Sambil ngunyah sih enak sih. Sambil tuang lagi ya.
Iya, biasanya kan kayak lu nggak bisa dong red wine pakai ikan misalnya gitu ya. Kan orang cuma tahu red wine pakai red meat, white wine pakai white meat, and itu terlalu old school zaman dulu banget. Sedangkan bagi jiwa-jiwa yang rebel, sebenarnya ya mereka akan lebih banyak melakukan trial and error. Oke. Yang pada akhirnya nanti mereka akan menemukan satu komposisi yang baru yang sebenarnya tidak kalah menarik. Contoh, untuk makan ikan, contohnya salmon lah. Salmon itu adalah ikan, dan ikan orang akan bilang, oh ikan itu cocoknya sama white wine. Tapi teksturnya si salmon itu warna salmon ya, a bit orangey, dan tekstur dagingnya selalu dilapisi dengan lemak si ikan tersebut. Lemaknya banyak salmon, betul. Dan ternyata tekstur makanan daging tersebut malah bisa kita padu padankan dengan red wine. Tapi yang jenisnya light, contohnya Pinot Noir. Balik lagi, kenapa? Soalnya ada acidity di Pinot Noir yang bisa cut through fat yang ada di si salmon tersebut. Oke, kan biar balance ya. Bukan biar balance. Jadi kalau by culture, orang Eropa itu membuat masakan yang simple. Nah, untuk membuatnya lebih terasa kompleks dan lebih kaya rasa, ya mereka akan menambahkan saus plus wine. Dulu gue belajar waktu gue masih sekolah di Paris, itu kan ya Perancis kan culture wine-nya kan luar biasa gitu kan. Bener gak sih dulu gue pernah dibilangin sama satu orang sommelier yang datang ngajar course di sekolah itu diusahain topnya itu kalau lu makan sama lu minum rasanya mirip-mirip. Oke. Jadi misalnya kalau jamur rada earthy dicari wine yang itu jadi mirip-mirip gitu. Yap. Itu menariknya memang ada padu pandan dan mencari kesamaan. Untuk contoh simple, let's say tadi ngomongin rasa earthy atau mushroom lah. Kita makan mushroom itu ada di salah satu karakter pada wine. Dan karena Som tahu, oh wine ini karakternya ada mushroomy, dia akan coba rekomendasikan itu pada tamu agar tamunya mendapatkan experience. Oke. Jadi rumusnya plus tambah plus atau plus tambah minus atau minus tambah minus. And 3 hal itu akan tetap pada akhirnya akan memberikan experience yang menarik untuk bisa kita dapatkan sebagai experience kita. Kalau orang pendengar kita nih, listener and viewer kita mau coba-coba belajar tentang wine misalnya, itu gimana mulainya Mas? So kalau gue pribadi sama lah, semua orang gak ada yang tahu wine pada zaman dulu. Apalagi kita orang Indonesia, culture kita ketimuran, kita gak yang bisa cuek-cuekan minum alkohol di mana-mana. Tapi ya terima kasih Tuhan sudah ada wadah-wadah tempat-tempat yang menyediakan hal itu. Nah untuk belajarnya sih intinya adalah ya kita ngajak teman-teman kita aja yang ya harus minum alkohol. Kalau nggak minum alkohol you cannot. Ya harus nyobain gitu lah ya. Learning by doing intinya. Nah kalau mereka nggak minum, mereka nggak tahu rasanya. Walaupun saya ngomong apapun itu ya oh gitu ya. Padahal mereka nggak ngerti dan ya basi jadinya. Jadi ketika mereka datang dengan teman-teman mereka minum bareng, sama-sama nggak ngerti pun mereka akan tetap mendapatkan experience. Misalnya tingkat 1. Nanti ketika mereka sudah beberapa kali melakukan hal itu, biasanya mereka mulai kenal nih sama pelayan setempat lah. Ajak ngobrol mereka, karena biar bagaimanapun baik ya wine person ataupun wine server gitu, mereka juga punya pengalaman dan sudah dididik oleh tempat mereka bekerja untuk ya membantu para klien-klien yang datang ke restoran untuk mendapatkan experience lebih. Experience lebih, pemahaman lebih, dan ya more enjoyment buat si customer. Nah, waktu lu lagi masih jadi zaman lu jadi wine server misalnya, itu ada gak pernah cerita misalnya ini ada nih wine mahal misalnya. Kan wine ada yang dari murah sampai mahal kan. Wine mahal yang lu belum pernah minum. Tapi lu dijelasin doang rasanya. Lu mau jualan ke tamunya tuh gimana, susah gak sih kalau lu belum pernah minum gitu? Itu menarik memang karena akhirnya banyak
hal yang perlu jadi penyerta. Contohnya gini, kan kalau tadi di awal gue bilang bahwa wine itu kalau secara culture ya untuk orang makan sambil minum wine. Wine itu untuk melengkapi makanannya. Nah, jadi pola-pola minuman itu ada ya wine, ada yang entry level, ada yang medium level, sampai ada yang premium level. Dimana fungsinya juga berbeda-beda. Kalau untuk sambil makan, orang sana pun yang negara yang ngasilin wine, mereka minum wine yang biasa-biasa aja. Karena mereka untuk minum hari-hari. Ya lunch time mereka minum wine, dinner time mereka minum wine. Emang budayanya udah kayak kita ngopi lah. Kayak kita ngopi ya. Nah, terus kalau begitu mereka mencoba untuk memberikan apresiasi lebih pada diri mereka, ya mereka juga tahu bahwa mereka akan minum wine yang harganya sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena itu berbanding lurus dengan kualitas wine tersebut. Dan untuk momen-momen tertentu, celebration atau anniversary, birthday, atau lu lulus lah dari mana sekolah, pasti ya nggak mungkin dong wine yang biasa-biasa, karena itu adalah momen spesial. So you have to get something special out of it. Oke. Nah, ini wine kita yang kita mau nyoba selanjutnya apa nih, Mas nih? Oke, setelah sparkling wine, ini basically dia blend. Blend itu antara Pinot Noir dan Chardonnay. Oke, red wine berarti ya? Bukan. Tadi barusan gue ngejelasin si sparkling. Jadi sebenarnya wine itu, semua jusnya itu warnanya putih. Nah, yang bikin red wine warnanya jadi red adalah karena dia ada namanya itu proses maceration. Nah, proses maceration ini adalah proses skin contact sih kalau bahasa sederhananya. Jadi di mana pada saat wine di crush dan difermentasikan, dia itu sementara waktu, kurun waktunya tergantung si winemaker mau seberapa lama. Itu si kulit, biji, batang sama jusnya tidak dipisahin, tapi dibiarin semuanya bercampur dulu sampai terbentuklah color yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si winemaker. Wow, jadi semuanya awalnya jus warnanya putih. Iya bener sih, kalau lu ngejus anggur di jus aja nggak merah ya. Iya bener juga. Wow. Lu kupas kulit anggur aja ya dalamnya kehijauan putih. gitu ya. Wow, baru tahu tuh gua, Mas. Luar biasa. Perlu berapa tahun lu sampai jadi sejago ini, Mas, by the way? Ya semuanya by experience dan willingness untuk belajar, nanya, dan untuk tahu lebih banyak. Untuk berapa tahunnya, so far ketika gue mulai untuk menekuni diri gue di wine itu starting memang I would say 2009. Dan my first competition 2010 kan. Di situ menariknya adalah semakin banyak kita baca, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mau tahu, malah ternyata semakin kita merasa nggak tahu. Iya, benar banget. Nah ini kalau bisa dilihat, dicium dulu. Mungkin lu tuangin terus lu ajarin gue cara yang benar nih untuk ngicip wine pertama awal. Polanya ya. Polanya. Ketika dituang, jangan langsung di swirl. Kenapa? Begitu ini dituang, and then you smell it, you nosing it, itu bakalan dapat namanya primary aroma. Nah, jadi gue cium dulu nih. Yes. And biasanya primary aroma itu akan kita akan dapetin karakter buah-buahan. Iya, fruity. So ini wine-nya kan Sauvignon Blanc dari Chile. So Sauvignon Blanc itu karakternya biasanya lebih ke tropical fruit. So you can get some limey character, or sometimes could be pineapple or other citrusy notes di situ. Dan di beberapa negara malah kita bisa ngerasain karakter grassy. Jadi kayak habis motong rumput terus kita bauin itu. Pernah. Nah terus setelah itu kalau diputer gunanya buat apa? Nah ketika diputer, kalau tadi masih ingat di awal gue bilang kita swirling. Itu biar si udara kontak sama si liquid, jadi si wine-nya develop. Soalnya kan ini dia 2019 nih diproduksi. 2019 diproduksi, terus jalan-jalan dari Chile ke Indonesia selama sekian waktu. Sebenarnya dia tired dan dia tertutup. The wine is still asleep, dan ketika kita buka
Campur oksigen. Campur oksigen itu membantu proses aeration. Oke. Biar dia kontak dan sekalian ngebangunin wine-nya dan Hidup lagi biar lah gitu kita ya. bisa tahu karakter sebenarnya si wine itu seperti apa. Oke. Dan daripada cuma dituang terus langsung minum. Kalau gue lihat orang khususnya sommelier, gue lihat suka di Oke. giniin. Itu buat apa tuh? Itu gaya-gayaan doang. Ya, Ya kan kasih ke cahaya gitu. Gue sering lihat tuh begini-begini tuh. jadi itu biasa sering diterapkan di kompetisi, walaupun di dalam pekerjaan pun bisa diterapkan. Dimana tujuannya mereka melakukan hal itu yang ngeliat-ngeliat apapun kita juga ngerti, lu ngeliat apaan sih ya kan? Jadi intinya tuh kita pengen tahu wine-nya pertama clear atau tidak. Jadi kita juga bisa melihat analogi apakah wine itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kedua kita juga bisa menganalisa seberapa tinggi alkoholnya. Oke. Caranya Dari mana? ini. Oke. Dijatuhin. Terus, nah nanti pelan-pelan ini akan ada bentukan di sini. Semakin lama dia turun, berarti dia orang som nyebutnya tears atau lags. Oke. Which is semakin lama dia turun, berarti alkoholnya semakin tinggi, high viscosity. Wow, seperti itu. Oke. Semakin cepat dia turun, berarti semakin rendah lah kadar alkoholnya. Oke. Gua dulu gantian gue cerita ya. Pengalaman gue awal-awal soal wine yang itu, yang beneran waktu di Prancis. Gue ikut course itu. Terus waktu itu kita akan belajar wine pairing nih. Yang paling gue inget itu dessert. Dessertnya chef gue dulu bikin semua dari nanas. Nanas jelly, nanas chips, nanas cake, semua nanas lah gitu kan. Terus dikasih wine nih, satu wine dari South Africa. Wine-nya dari South Africa. Nah, rasa wine-nya itu mirip banget sama jus nanas. Nice. Mas, jus nanas. Nah, terus karena gue nggak tahu apa-apa, terus kayak ada pertanyaan nggak? Gue angkat tangan dong. Gue nanya, gue bilang, gue baru tahu sekarang ternyata wine itu nggak harus dari anggur, dari nanas juga bisa. Dia ngakak cuy, itu bikin malu. Fruit wine dong. Enggak, tapi itu wine beneran. Note-nya aja yang mirip pineapple. Iya. Gitu loh. Gue nanya, ini ada nanasnya kan? Dia bilang kayak, dia ngakak. Gue bilang nggak ada. Nah, di situ gue makin interested nih. Wah, luar biasa banget. Lo dari sesuatu yang dari anggur bisa dengan proses fermentasi dan maturation tadi bisa bikin suatu yang beda jauh gitu loh. Kalau dari gua. Nah itu memang menarik, dimana kalau sometimes kita bisa ngerasain karakter floral atau perfume itu karena di winery-nya biasanya ada tanaman jarak yang merupakan bunga-bungaan. Dan secara tanpa disadari perlahan itu kan semuanya bersinergi karena apa? Akar mereka itu saling ada yang bersentuhan ataupun kadar mineral karena air hujan itu bisa saling menyebar, atau ada daun rontok dan akhirnya jadi pupuk dia jadi gitu. Pupuk lagi secara alami, dan itu tanpa disadari akan menciptakan kompleksitas tertentu pada wine. Iya. Wah iya, itu yang dibilang terroir kan ya? Itu yang namanya terroir. So terroir kalau literally secara artinya is tanah memang. Cuman untuk pemahaman wine, terroir itu lebih kepada suatu pemahaman akan ya baik satu itu climate atau iklim, cuaca tertentu di suatu daerah atau vineyard yang di mana wine ditanam, grape ditanam. Terus ya termasuk juga pada tanahnya, seberapa banyak curah hujan, kencang pelannya angin di daerah itu. Terus apakah dia termasuk microclimate atau bukan? Artinya microclimate tuh gini. Di sebelah kiri vineyard anginnya kenceng, tapi di vineyard itu anginnya nggak kenceng. Nah, sedangkan di semua daerah itu anginnya kenceng, cuman di situ doang yang anginnya nggak kenceng. Bisa jadi karena dia ketutupan bukit atau apa. Itu bisa dibilang sebagai microclimate. Atau sinar mataharinya tidak banget nyinarin dia sama banyaknya atau sama lamanya dengan vineyard lain. Itu bisa dibilang microclimate. Wow. Dan itu akan menciptakan kekhasan sendiri pada vineyard tersebut. Iya, makanya nggak ada dua wine yang sama. Tidak ada dua yang sama. Walaupun kayak ngomongin even satu merek ya, beda tahun gitu bisa sama persis gak? Tidak mungkin. Mirip ada, tapi nggak mungkin sama persis. Cuman memang ini menariknya antara ngomongin old world sama new world. Gini bro,
Apa tuh Old World New World nih? Ini buat listener kita dan gua. Coba jelasin dulu nih. Old World Wine, New World Wine. So kebetulan kan ini Hari Internasional World Wine Day. Ya. World Wine Day kita ini. And sebenarnya bagi negara-negara di sebelah sana, ya mereka memang merayakan World Wine Day ini dengan kalau winery ya dia buka winery-nya lebih lama, warehouse-nya lebih lama, jadi orang bisa testing, atau restoran biasanya akan memberikan promotion, misalnya buy one get two, dan tujuannya ya untuk melakukan celebration. Oke. And kayak mana tadi? Begini kalau podcast sama wine. Oke, jadi kan kita lagi celebrate World Wine Day. Ya. Nah, terus habis itu tadi lagi ngomongin Mas, bedanya Old World sama New World Wine. Oke, kenapa tiap tahun bisa berbeda? Nah, kalau Old World itu pertama harus kita ketahui bahwa Old World itu adalah semua negara penghasil wine. Oke. Yang berasal cuman di Eropa. Oke. Prancis, Itali, Portugal, Spain, Austria, Germany, Hungary, bla bla bla. Oke. Terus berarti New World adalah semua negara penghasil wine yang berasal dari luar Eropa. Oke, Chile. Nih wine kita kan semua dari Chile nih. Yes, termasuk Chile, termasuk Australia, New Zealand, USA, South Africa, dan bla bla bla. Nah, menariknya adalah kalau orang dari Old World itu sangat berserah pada alam. Jadi apapun hasilnya biasanya ya akan sangat berbeda tahun yang satu dengan tahun yang lain. Oke, karena semuanya kayak tadi depends bergantung sama terroir tadi. Sama terroirnya. Diserahkan. Walaupun ada usaha-usaha sedikit sih, tapi tidak sebanyak usaha-usaha yang dilakukan oleh New World. Karena di New World mereka lebih mengusahakan supaya wine-nya tetap bagus, walaupun di tahun-tahun yang misalnya terlalu banyak hujan. Iya. Atau hampir nggak ada hujan. Ya, kalau di negara tropis kan hujannya sering. Ya, contoh Brazil misalnya. Brazil tuh termasuk negara panas yang they produce wine. Unfortunately belum ada Indonesia, ya udahlah mungkin nanti kalau sudah berkembang negara kita semoga ada. Semoga. Or Peru. Peru juga punya wine. Uruguay punya wine, tapi ya belum nyampe ke kita ya karena ya pelan-pelan deh nanti kita build the market, edukasi orang-orang supaya makin mengerti wine dan ya mulai membiasakan diri untuk consume wine. Oke. Nah, balik lagi ke karir lu nih, Mas Togu. Lu kan selain brand manager, lu juga VP dari Indonesian Sommelier Association. Yes, you're right. Lu pernah gak lihat ke belakang kayak gila dulu gue nggak tahu apa-apa soal wine, sekarang begini gimana rasanya nih? Dan tanggung jawab sebagai VP Indonesian Sommelier Association tuh apa aja? Oke, ya memang kalau gue tarik 8-10 tahun yang lalu, di mana saat itu masih sangat jarang banget orang yang mau belajar wine, apalagi bisa dibilang mengerti wine. Kalaupun mengerti wine, orang lebih memilih untuk tidak kerja di Indonesia. Mendingan kerja di kapal atau kerja di luar negeri. Nah di situ sebenarnya gue melihat peluang bahwa suruh siapa deh nggak mau belajar, gue belajar deh. Dan ketika gue mulai belajar, yang lainnya belum mulai belajar, akhirnya gue bisa merasakan sekarang bahwa gue bisa duduk sebelah gue seorang Ray Jensen dan ya kali. Ya kali. Kebalikannya man. Okay. And which is di situ akhirnya terbentuk suatu tanggung jawab moral. Karena banyak yang sebenarnya mau belajar wine, banyak yang mau ngerti wine, banyak yang mau gue mau jadi kayak lu ntar suatu hari. Sekarang pasti udah banyak yang begitu kan. Cuman mereka tidak dibekali dengan hal-hal yang tepat, hal yang mumpuni, dan mereka nggak tahu mau kemana. So gue sebagai vice president kerja bareng dengan tim sama Bu Pres juga dan Jakarta Bali pun kita semuanya satu tim, kita kerja bareng, kita ciptakan materi yang bisa digunakan untuk negara ini. Bagi siapapun yang mau belajar wine, ya mereka harus join ISA memang. Kalau tidak join ISA, kita tidak akan
kasih materi itu ke mereka. Iya, kadang emang perlulah satu kayak asosiasi supaya to make sure everything goes smoothly nih. Jangan kayak main dilepas, ntar arahnya kan nggak tahu kemana gitu takutnya kan. Udah berapa lah? Emang dari awal udah join ISA? Since first time 2010 join competition itu automatically gue join sebagai member ISA. Mantap. Terus waktu ditawarin jadi VP? Ya itu memang luar biasa. Ya suatu kehormatan tersendiri di mana untuk menjadi VP butuh rasa percaya diri karena percaya diri itu adalah penting buat gua meyakinkan orang biar mau belajar wine. Edukasi tepatnya. Dan edukasi itu sebelum edukasi, kepercayaan diri itu tidak akan bisa gua peroleh kalau gua tidak pertama harus menang kompetisi. Iya. Gue sudah membuktikan kepada diri gue. Nah sekarang gue mau mencetak lah generasi-generasi yang sekarang yang punya passion sama wine dan mereka bisa gue arahin gitu loh di wadah yang tepat. Ya, nah kita masuk ke situ deh. Sekarang apakah menurut lu sendiri, apakah tanggapan orang Indonesia sama wine itu sudah lebih mending? Kalau zaman dulu wine image-nya nih ya, wine mahal lah, udah pasti wine mahal gitu kan. Kita minum bir aja gitu biasanya. Khususnya anak muda nih. Anak muda. Tapi gua lihat sekarang khususnya kayak kemarin tuh zaman PSBB. Orang pada nyetok coy. Pada nge-wine, mulai nge-wine gitu kan. Lu sebagai sommelier, lu lihat gak marketnya mulai shifting nih. Orang mulai lebih enjoy wine casually, nggak cuma kalau lagi ada celebration doang gitu. Yap. Buat gue menariknya orang ya satu berkat si pandemi ya. Begitu PSBB orang nggak bisa keluar, nggak bisa hangout, mau nggak mau mereka harus ciptain cara baru yaitu ya ngajak teman-temannya as a home session. Otomatis kan skala kecil. Yeah. Nah di situ juga orang datang ke suatu tempat hangout itu untuk dilihat dan untuk melihat. Tapi kalau udah home session ya mereka ingin enjoy, pengen have fun sama orang-orang yang mereka percaya. Yes. So they don't have to get drunk yang sampai gitu kan. Ya dan orang-orang tersebut sudah tahu bahwa oh ya yang cocok buat gua ya adalah wine. Gue bisa sambil makan, gue bisa sambil ngobrol-ngobrol doang. Gue bisa sambil nonton film misalnya. Betul. Lebih chill ya. Lebih chill. Dan more socializing. Buat gue wine itu adalah alat untuk bersosialisasi daripada alat untuk mabok-mabokan. Iya. Tapi bener sih conversation jadi lebih gimana ya kayak kita gini. Ya kan lebih enak kalau ada wine. Kalau udah beberapa gelas. Luar biasa. Nah ISA sendiri mas ada program-program apa nih untuk memulai edukasi? Oke. Untuk memulai edukasi dan juga untuk make sure supaya ke depannya pekerja F&B dan Indonesia bisa lebih lagi ke depannya untuk menikmati wine nih. Ada program-program apa nih? Baik. Mau buka dulu nggak apa-apa? Ambil gelas dulu sih. Oh siap. Ini mau gue singkirin boleh? Siap. Jadi kan karena ISA ini adalah non-profit organization, di mana karena non-profit ya di dunia ini tidak ada yang bisa run tanpa financial. Betul. Ya otomatis memang di situ ada fee yang harus dibebankan kepada member. Dan tapi di situ ada keuntungan juga yang bisa didapatkan oleh member. Which is contoh membership itu lu bisa dapetin selama 1 tahun. Walaupun setiap tahun harus renewal. Di lain pihak menariknya adalah lu akan entitled untuk beberapa lah ya. Mungkin tidak semua karena semuanya saling bersinergi antara importer, distributor dan orang-orang itu tersebut. Kalau misalnya ada event wine tasting dan acara itu diselenggarakan atas kerjasama baik importer atau distributor sama ISA. Otomatis yang akan duluan punya kesempatan untuk duduk mendapatkan edukasi dan nyobain wine adalah ya member ISA. Betul. Okay. Dan itu presentasinya sangat jauh banget. You can get 80% itu member ISA, sisanya baru untuk yang lain-lain. Jadi memang sangat-sangat prioritas banget.
Iya. Iya, emang kalau ya it's better biasanya nih Mas, listener kita kan mayoritas anak-anak muda nih. Itu pada males kalau suruh ikutan asosiasi apapun, males. Tapi semakin kesini ya, thank you. Semakin kesini gue lihat ikutan asosiasi itu plusnya banyak banget gitu. Selain paling gampang banget itu teman sharing. Yes, you're right. Bener kan, teman sharing. Benar. Jangankan wine, apapun itu kadang. Sorry. Waktu gua lagi mulai berkarir di Indonesia sebagai chef, itu nyari teman sharing aja susah. Ya, untuk tukar pikiran kayak gitu ya kan, apalagi ya sharing produk. Apalagi kalau udah ngumpul itu dengan orang-orang yang punya passion, ya kan, sama gitu kan, itu very enjoyable. Cheers lagi Mas. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nah ini kita minum apa nih? Nah saat ini kita minum dari brand yang sama, Nine Lives, which is Nine Lives ini adalah nama wine yang under winery yang namanya San Pedro. Itu semuanya berasal dari Chile. Dan jenis anggur yang digunakan saat ini adalah Cabernet Sauvignon. So in the world, Cabernet Sauvignon itu dinyatakan sebagai King of Grapes. Oke. Generally ya, secara umum, walaupun ada negara-negara juga yang punya ego cukup gede. Misalnya Itali, ya King of Grapes-nya mereka bukan Cabernet Sauvignon tapi Nebbiolo. Oke. Nanti Nebbiolo kita ngobrol lagi. Yoi. Sekarang kita ngobrol tentang Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon itu adalah King of Grapes yang mana dia bisa berdiri sendiri, bisa ditanam di dataran climate yang dingin ataupun moderate dan cukup warm. Dan dia biasanya juga digunakan sebagai main grapes yang di-blend dengan beberapa grape lain. Contoh di Bordeaux itu kan ada kita sebut sebagai Bordeaux blends. Dia di-blend pakai Merlot, sama Merlot, ada Cab Franc, and sometimes Petit Verdot. Menariknya lagi, ketika dia ditanam di negara lain, contohnya kita sebut USA misalnya, itu dia mempunyai popularitas yang sangat tinggi. Karena kalau kita tahu di Napa Valley itu very well known tempat wine-nya kan. Wine yang dibuat dari Cabernet Sauvignon biasanya harganya pasti akan sangat tinggi, high rating dan high demand juga. Ya itulah yang bikin harganya mahal kan, karena banyak yang mau. Yap. Ya kan. Aduh ini enak banget sih. Buat gue sih menariknya wine-wine ini adalah wine kan tadi kesan mahalnya itu mungkin masih terpatri di sanubari orang-orang Indonesia ya. Padahal kalau kita mau telah lebih jauh, masih banyak kok wine-wine yang buat gue secara price masih sangat affordable dan it still can be enjoyable. Yes, makin kesini gue lihat ya, gue balik itu mungkin 10 tahun yang lalu. Itu zaman dulu ya, tadi kita sebelum mulai udah gue ceritakan, wine yang biasa gue minum di Paris 5 euro, gue kesini harganya 500 ribuan gitu kan. Ya. Terus jadi gue kayak aduh gak nyobain, tapi makin kesini banyak banget wine-wine yang affordable. Terus ya jadi kita bisa enjoy. Ingat yang kadang kalau kan orang Indo lihat harga segini mahal, lupa kalau sharing, ya kecuali lu mau habisin sendiri ya. Itu wine murah bisa jadi mahal kalau minum 1 orang 2 botol. Kecuali ya kan? Orangnya kurang terus ya. Tapi kalau untuk sharing itu very very affordable, dan again bisa ada di mana poin minum itu nggak harus buat mabok sampai tepar gitu. Kalau lu mau conversation, lu mau apalagi ambil makan, itu ya paling enak nge-wine kalau gua gitu sih. Ada pepatah nih. Jadi mungkin ini ego-egoannya orang wine sama orang bar ya. Kalau orang war kan lebih ke party-party, pokoknya waduh hajar gitu. Nah, orang wine ngomongnya kayak gini. Jadi kalau misalnya nih gue ngajak cewek ya. Gue ngajak cewek ngajak hangout terus kita nge-wine. Itu artinya gue pengen punya experience sama lu, gue pengen ngobrol, gue pengen ya melebur, bukan pengen memanfaatkan pada ujungnya. Karena kalau gue ajak, kita nongkrong di bar yuk minum apa ya gitu, koktail atau whisky,
biasanya ujung-ujungnya walaupun tidak mutlak seperti itu, tapi lu pasti akan punya tingkat kesadaran yang lebih sedikit. Iya, Dan minum wine. Iya, tapi enak sih, enjoy chill begini sih, seriusan. Dan gua ngobrol sama lu itu sudah belajar banyak banget kayak sekolah gua dari tadi dengerin lu ngobrol, Bang. Sharing is caring. Harapan lu apa, Mas Togu, buat kedepannya untuk diri lu sendiri, mungkin punya target sendiri untuk ISA dan juga untuk industri wine di Indonesia? Gua pribadi sebagai insan wine sangat berharap bahwa Indonesia bisa lebih open minded masalah culture ataupun ya minum wine yang memang consider mengandung alkohol. Buat gua alkohol apapun itu adalah baik apabila dikonsumsi secara moderate. Yes. Apapun itu yang berlebihan tidak akan baik. Betul. Dan sebenarnya tujuannya bukan untuk minum alkoholnya sih, tapi lebih kepada kita belajar banyak hal, di mana kita belajar budaya, kita belajar ya food and wine pairing, kita juga belajar sosialisasi, dan dengan ini adalah alat bantu biar kita makin go internasional. Iya. Supaya juga Indonesia ya bisa lebih dipandang di dunia internasional, bahwa Indonesia tuh ya modern, maju, dan open minded. Iya, itu bener. Gue gak kepikiran, tapi bener sih. Waktu gue di Paris itu banyak banget yang gak tahu Indonesia loh. Tapi mereka tahu Bali. Iya, sebel gue denger. Indonesia di mana? Where's Indonesia? Asia Tenggara, where? Bali. Oh, oke, gitu. Ya, apapun itu dia bener. Wine itu salah satu medium lah, media yang bisa membantu Indonesia juga semakin dikenal. Ya. Gitu kan, bener kan. Oke. Dan perihal biar Indonesia makin dikenal, jadi ketika 2013 akhirnya gue jadi champion di Indonesia, kebetulan saat itu di kayak selang berapa bulan gue disuruh lagi sama Presiden ISA saat itu untuk mengikuti kompetisi skala internasional nih. Wow. Kebetulan itu skalanya Southeast Asia. Jadi kebetulan 6 negara yang berpartisipasi plus 1 honorary member dari Taiwan kalau nggak salah. Jadi 7 negara, masing-masing negara 2 yang terbaik dari negaranya berkompetisi. Jadi 14 orang. Oke. Memang gue berangkat dari orang, gue tidak bisa menjadi champion, tapi di situ gue bisa buktikan bahwa Indonesia bisa bertarung untuk nama Indonesia itu sendiri, bahwa gue orang Indonesia yang gue bisa ngelawan lo kok, dan gue second place. Second place buat gue saat itu suatu pencapaian yang tidak ece-ece juga. Iya, nggak main-main lah. Gue ngelawan Vietnam, gue ngelawan Filipina, yang which is kadar minum di negaranya jauh lebih sadis dari Indonesia. Gue ngalahin Singapura, agak gak enak nih ngomong ini. Hai guys. Ya. Negaranya di Singapura kebetulan. Dan gue masih berteman baik sama dia sekarang. Menariknya adalah kita berkompetisi, kita musuhan. Tapi kalau udah kelar kompetisi, ya udah kita duduk bareng, minum bareng, kita temen bareng lagi. Yes, that's the best. Rata-rata ya gue lihat, makanya gue demen banget tuh di industri F&B tuh kayak begitu sih. Oke, waktu saat jualan kita saingan nih misalnya ya, atau kompetisi kita saingan, tapi di luar itu kayak kuat gitu loh bondnya. Gitu kan, bondnya kuat banget. Nah itu yang nggak boleh hilang sih gitu sih. Nah dengan harapan gue juga dengan podcast ini, gue sendiri selain belajar wine baru, gue bisa temenan sama sommelier. Yoi. Let's go for it. Thank you banget ya Mas Togu buat waktunya, buat knowledge-nya yang udah di-share ke kita semua. Semoga mulai dari PT Jadi, Vinplus, Indonesian Sommelier Association itu makin besar dan makin sukses. Amin. Kita cheers sekali lagi. By the way, boleh gue tambahin dikit? Boleh. Tadi kalau ngomongin mungkin ya orang yang nonton podcast kita ini sebenarnya bertanya-tanya, kalau gue mau belajar kemana ya? Nah itu kan betul. Sebenarnya di Indonesia, di Jakarta lah, nggak usah Indonesia. Di Jakarta ini banyak wadah. Ya salah satunya ISA itu sendiri. Which is gue harus bilang ISA itu mungkin pegawai negeri lah.
Karena non-profit organization. Yeah. Tapi untuk sesuatu yang sertifikasi sifatnya bisa ngambil WSET baik level 1 atau level 2 tergantung ntar tanggal-tanggal dan sessionnya kapan akan di-setup. Okay. Itu saat ini diolah sama Hatton di Bali, cuman Hatton Jakarta sama PT Jadi. Mereka WSET ini apa nih? So WSET ini adalah sertifikasi yang berskala internasional. Itu penilaiannya langsung ke London dan resultnya pun berangkat dari London balik lagi ke negara masing-masing. Oke. Berskala internasional, punya level-level tertentu sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang bisa wine educator dan wine master. Oke. Tesnya dalam bentuk apa? Itu gini, memang menariknya adalah sertifikasi ini kayak ngomongin sekolah terbuka atau universitas terbuka. Jadi kita belajar sendiri. Yeah. Begitu kita merasa kita siap untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, baru kita apply. Oh, oke. Setelah kita apply, ya kita kan tetap mendapatkan pengajaran. Misalnya ini buku 200 lembar, bro. Lo diajarin 1 hari, 2 hari lah mungkin lah. Oke ya, setengah buku kita belajar 1 hari dari jam 9 sampai jam 3 misalnya. Tapi di sela-sela itu kita juga tetap akan ada testing, kita akan ada break lunch time dan bla bla bla. Jadi sangat-sangat tight banget waktunya. Untuk level 1 mungkin cuma 2-3 hari, terus level 2 bisa 4 hari gua rasa sama examination. Terus level 3 gue belum. Karena gue baru certified level 2 di WSET. Oke. Dan ya buat gue pribadi gak murah juga. Nah kalau mau ngikutan listener kita mau mulai coba harus apply-nya di mana nih? Oke, untuk jalur direct cepat, memang semuanya tetap nungguin session ya, nungguin timing. Oke. Tapi bisa ngubungin either Hatton atau PT Jadi. Oke, Hatton atau PT Jadi atau bisa DM ke Mas Togu. Itu juga bisa. Atau bisa jadi member ISA, cuman agak rumit nih. Karena kalau jadi member ISA artinya kan di ISA itu selain jadi member bisa ngikut wine testing, bisa ngikut masterclass, kita juga akan dapat kelas yang diadakan oleh champion-championnya ISA. Oke. Nah di situ biasanya itu udah dimulai dari kayaknya dari tahun lalu deh. 3 besar atau 2 besar ya. Pokoknya antara 2-3 besar itu mereka entitled gratis bisa dapat ngikutin kelas sertifikasi WSET. Oh, luar biasa. Iya emang. Mereka nggak bayar. Paling cepet ya itu. Join lah. Paling cepat join. Cuman memang ada ya kualifikasi lah. Bener. Tapi I think buat listener kita yang benar-benar interested untuk belajar lebih dalam soal wine, itu ya kalian bisa research websitenya Indonesian Sommelier Association. Ya kan di sana pasti ada program-program yang bisa kalian ikutin. Atau bisa langsung kalau mau tanya-tanya DM di Instagram Mas Togu apa Mas Instagramnya? Lupa. Kalau nggak salah TS Nainggolan gitu deh. TS Nainggolan. Nanti buat yang nggak tahu spellingnya gimana, nanti lihat di YouTube channel kita ada descriptionnya semua di sana. Terima kasih banyak again buat Mas Togu untuk waktunya dan knowledge-nya. Terima kasih untuk Finplus, PT Jadi dan Indonesia Sommelier Association. Terima kasih untuk wine yang kita minum hari ini. Terima kasih banyak untuk wine yang nikmat ini. Cheers Mas. Untuk kesehatan. Dan sukses. Oke, guys, itu aja podcast session kita kali ini. Thank you very much untuk yang udah dengerin dan yang udah nonton di Ray Jensen Radio Podcast. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Untuk tahu lebih banyak, for further update, check out our social media @Ray Jensen Radio. Sosial media personal gua @RayJanson. Dan juga jangan lupa follow Mas Togu. Gue ikut dua-duanya loh. Apa? Ray Jensen Radio sama Ray Jensen gue follow. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. We'll see you next time. Bye-bye. Abiang tuh.